Mungkin Anda masih ingat nama John Mason Neal. Ya, namanya pernah disebutkan selintas ketika kita sedang membahas sebuah nyanyian Advent berjudul "O Datanglah Immanuel". Neal adalah orang yang menerjemahkan nyanyian tersebut dari bahasa Latin ke dalam bahasa Inggris dan membuat nyanyian itu lebih dikenal oleh dunia. Ternyata bukan hanya nyanyian itu saja yang diterjemahkan oleh Neal. Sepanjang hidupnya yang singkat, 48 tahun, Neal telah menerjemahkan puluhan himne dari bahasa Latin, Yunani, Rusia, dan Syria ke dalam bahasa Inggris dan memperkaya khasanah musik gereja. Jika "O Datanglah Immanuel" menjadi semacam lagu wajib di masa Advent, maka kali ini kita akan membahas satu himne lain terjemahan Neal yang juga menjadi lagu wajib di masa Prapaskah. Bahkan di beberapa gereja, himne ini setiap tahun dinyanyikan sebagai nyanyian prosesi di Minggu Palma, yaitu minggu terakhir sebelum Minggu Paskah, mengenang peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem. Nyanyian ini berjudul "All Glory, Laud and Honor" yang oleh Yamuger diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "Segala Kemuliaan" dan terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 161. Nyanyian ini diterjemahkan dari sebuah himne Latin berjudul Gloria, Laus et Honor yang ditulis sekitar tahun 820 oleh Santo Theodulf, uskup di Orleans, Prancis. Konon, Theodulf menciptakan nyanyian ini ketika berada dalam tahanan rumah di sebuah biara di Angers. Theodulf ditahan di sana oleh Raja Louis karena dituduh terlibat dalam pengkhianatan untuk menjatuhkan sang raja. Sebuah kisah legenda dari abad ke-16 menceritakan bahwa dalam sebuah prosesi Minggu Palma, Raja Louis berjalan melewati biara Angers di mana Theodulf ditahan, dan ia mendengar Theodulf menyanyikan himne ini. Dikatakan bahwa Raja Louis begitu tersentuh oleh nyanyian ini, sehingga ia memerintahkan agar Theodulf segera dibebaskan, dan menetapkan agar himne ini dinyanyikan setiap tahun di Minggu Palma. Walaupun kemungkinan besar legenda tersebut tidak benar-benar terjadi sebagaimana yang diceritakan, karena sejak tahun 818, yaitu tahun penahanan Theodulf, Raja Louis tidak pernah lagi mengunjungi biara Angers. Namun ada beberapa hal dari kisah ini yang menarik untuk kita cermati. Yang pertama, benar bahwa Theodulf menciptakan himne ini khusus untuk prosesi Minggu Palma. Ia terinspirasi dari kisah masuknya Yesus ke Yerusalem dalam Injil Matius pasal 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17 dan kisah-kisah paralelnya dalam Injil Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang kedua, prosesi Minggu Palma pada zaman dahulu dilakukan seperti reka ulang peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem sebelum penyalibannya. Dimulai dari pintu gerbang kota, arak-arakan umat melambai-lambaikan daun palma sambil menyanyikan himne, berkeliling kota sepanjang jalan utama, dan diakhiri dengan berkumpul di gereja untuk mengadakan kebaktian. Ini seperti tradisi yang sampai hari ini masih dilakukan di beberapa negara yang mayoritas penduduknya Kristen atau Katolik. Misalnya di Filipina, patung Yesus diarak di atas keledai berkeliling kota menuju gereja, sementara orang-orang melambaikan daun dan menghamparkan kain di jalan. Hal ini menjelaskan mengapa dalam legenda tersebut diceritakan Raja Louis melewati biara Angers ketika mengikuti prosesi Minggu Palma. Walaupun sekali lagi kemungkinan besar hal itu tidak benar-benar terjadi. Himne ini aslinya sepanjang 39 bait. Hal ini masuk akal karena untuk prosesi yang panjang dibutuhkan lagu yang panjang pula. Dan semuanya sudah diterjemahkan oleh Neal ke dalam bahasa Inggris. Namun, dari ke-39 bait tersebut, hanya 12 baris pertama saja yang bertahan sampai sekarang. Ada beberapa buku nyanyian yang menyusun ke-12 baris ini dalam 3 bait saja, dengan masing-masing bait berisi 4 baris, seperti himne-himne biasa pada umumnya. Namun ada juga yang menyusunnya dengan cara berbeda, yaitu dengan mengulang-ulang 2 baris pertama himne ini, yaitu kalimat "All glory, laud and honor to you, Redeemer King, to whom the lips of children
made sweet Hosanna's ring. Atau dalam bahasa Indonesia, segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji dikau terus. Sebagai baris pertama dan kedua dari setiap bait, menjadi semacam refren yang unik. Dikatakan unik, pertama karena sebenarnya himne tidak memiliki refren seperti halnya lagu gospel yang lebih modern. Dan kedua, karena refren ini terletak di awal bait, bukan di akhir bait, seperti refren pada umumnya. Kemudian 10 baris sisanya dibagi menjadi 5 bagian yang dinyanyikan sebagai baris ketiga dan keempat setiap bait. Sehingga himne ini menjadi 5 bait. Lebih panjang dari cara pertama yang hanya 3 bait. Cara ini dapat menambah durasi atau panjangnya nyanyian ini jika digunakan sebagai nyanyian prosesi Minggu Palma yang panjang. Dan cara ini juga yang dipakai dalam terjemahan bahasa Indonesia. Melodi himne ini diciptakan secara terpisah oleh Melchior Teschner, seorang pendeta Jerman pada tahun 1615. Pada awalnya, melodi ini diciptakan untuk menyanyikan sebuah Sterbelied atau himne kematian yang digubah oleh Valerius Herberger untuk mengenang 2000 warga kota Frostad yang meninggal karena sebuah wabah. Kemudian pada tahun 1845, John Messenil menggunakan melodi ini untuk menyanyikan himne gubahannya. Melodi ciptaan Teschner ini kuat dan megah, dibuka dengan nada-nada yang tegas bergerak ke atas dan mencapai puncaknya pada baris ketiga. Sayangnya kemegahan melodi ini diakhiri dengan baris keempat yang bergerak turun ke bawah dan berakhir dengan nada terendah. Hal ini dapat dipahami karena pada awalnya memang melodi ini diciptakan sebagai himne kematian. Ketika digunakan sebagai nyanyian prosesi Minggu Palma, sepertinya gerakan nada turun ini sedikit mengurangi kemegahan himne ini. Namun, jika kita renungkan kembali, bukankah Minggu Palma kemudian diikuti dengan Minggu Sengsara? Bukankah sorakan Hosana akan segera digantikan oleh sorakan salibkan Dia? Bukankah kemuliaan akan diikuti oleh kematian? Jika demikian, mungkin memang sudah tepat jika melodi ini berakhir di nada terendah. Karena itu menggambarkan kematian Yesus yang sudah membayang di depan mata.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.